Assalamualaikum. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang kegiatan katalogisasi yang saya kerjakan mulai 1 minggu yang lalu di MA Khairiyah Waturoyo. Jadi di video saya sebelumnya sudah saya perlihatkan sedikit bagaimana cara saya menginput data buku ke dalam bibliografi. Kegiatan itu dinamakan katalogisasi. Kegiatan katalogisasi sendiri merupakan proses pembuatan sarana penelusuran informasi pada koleksi yang dimiliki perpustakaan. Sarana penelusuran informasi di perpustakaan itu bisa berupa katalog tercetak, baik berupa buku atau kartu, maupun katalog digital menggunakan media komputer seperti SLIMS. Untuk tujuan kegiatan katalogisasi sendiri yaitu memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui berdasarkan pengarang, judul, subjek, dan lokasi koleksi tersebut berada. Yuk kita simak kolom-kolom yang ada di menu bibliografi pada aplikasi SLIMS. Yang pertama adalah judul, lalu yang kedua adalah edisi. Nah, untuk edisi ini dapat diisi dengan informasi edisi. Informasi edisi di sini contohnya edisi ke-1, edisi kedua, edisi keempat, dan lain sebagainya. Kemudian ada info detail spesifik. Nah, info detail spesifik ini digunakan untuk koleksi non-print. Jadi bisa dikosongkan jika tidak dipergunakan ya. Kemudian ada pengarang. Nah, untuk mengisi nama pengarang, caranya adalah mengklik tulisan Add Author, kemudian akan muncul form baru. Lalu, isilah nama pengarang tersebut. Kemudian, pilihlah kedudukan si pengarang tersebut. Apakah dia sebagai pengarang utama, pengarang tambahan, penerjemah, editor, dan sebagainya. Selanjutnya ada kolom GMD. Nah, GMD sendiri itu digunakan untuk membedakan jenis dokumen buku atau print dengan dokumen lainnya atau non-print seperti itu. Selanjutnya adalah ISBN atau ISSN. ISBN atau ISSN terdapat di cover belakang buku. Disarankan dalam mengisi nomor ISBN atau ISSN sebaiknya tanpa karakter tambahan seperti tanda, strip, dan sebagainya. Jadi cukup mengisi dengan angka saja ya. Hal ini agar ketika kita ingin melakukan pertukaran data kita itu dapat dikopi oleh perpustakaan lain. Selanjutnya yaitu kolom klasifikasi. Nah, kolom ini diisi dengan nomor klasifikasi yang kita gunakan di perpustakaan kita. Apakah itu DDC atau UDC atau dengan sistem klasifikasi lain. Selanjutnya adalah kolom penerbit. Nah, pada kolom penerbit ini kita bisa mengisi nama penerbit buku yang akan kita masukkan. Misalnya Gramedia, Mizan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tahun terbit. Nah, tahun dokumen atau koleksi tersebut diterbitkan itu yang bisa diisi. Misalnya 2011 atau 2012. Selanjutnya adalah tempat terbit. Jadi di mana buku itu diterbitkan, misalnya di kota Jakarta, Bandung,
Surabaya atau Yogyakarta, seperti itu. Kita bisa isi sesuai dengan kota di mana buku itu diterbitkan. Selanjutnya ada kolasi. Nah, kolasi sendiri ini merupakan keterangan deskripsi fisik suatu dokumen. Kayak contohnya halaman Romawi itu jumlahnya berapa, halaman Arabnya berapa, terus tinggi buku seperti itu dan sebagainya. Lalu ada judul seri. Nah, terkadang kan kita menemukan koleksi itu yang terdapat judul serinya, seperti seri pengetahuan alam, seri anak solehah, dan seterusnya seperti itu. Nah, apabila kita menemukan koleksi yang terdapat keterangan judul serinya tersebut, maka diisi judul seri tersebut pada kolom judul seri. Kemudian kolom nomor panggil. Nah, kolom nomor panggil ini digunakan untuk memanggil atau mencari keberadaan suatu koleksi di perpustakaan menggunakan nomor klasifikasi. Nah, caranya gimana? Kita bisa ambil 3 huruf nama pengarang dan 1 huruf judul pada punggung koleksi. Kita bisa tempelkan di punggung koleksi atau punggung buku tersebut. Misalnya 340 ras itu berarti 3 huruf nama pengarang, kemudian U itu berarti 1 huruf judul, seperti itu. Setelah kegiatan katalogisasi selesai, kita simpan. Kemudian kita bisa melanjutkan kegiatan inventarisasi atau pengisian nomor induk atau nomor barcode, sumber koleksi, nomor inventaris koleksi, harga, dan sebagainya. Pengisian item data pada bibliografi harus dilakukan. Jika tidak diisi, maka data koleksi pada bibliografi dianggap tidak ada oleh SLIMS. Artinya, data bibliografi tersebut ada, namun secara satuan atau X lembar, koleksinya belum dianggap ada. Oleh karena itu, setelah melakukan pengisian data bibliografi, kita harus mengisi item data dengan cara klik edit pada daftar bibliografi yang kopisnya non. Kemudian klik edit lagi pada sisi bagian kanan. Perhatikan pada kolom nomor 4 di bawah kolom info detail spesifik terdapat tulisan items data. Klik pada add new items, kemudian akan muncul beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama adalah item kode. Jadi pada kolom ini kita mengisi nomor induk atau nomor apapun yang sifatnya unik. Berarti tidak boleh sama dengan nomor yang lain. Artinya, jika nomor tersebut sudah pernah kita isi, maka nomor tersebut tidak dapat digunakan lagi. Pengisian item kode itu dapat berupa numerik atau alfanumerik. Contohnya B00001 atau 00001. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan kita, para pustakawan, untuk melakukan pencarian kembali koleksi berdasarkan item code atau nomor barcode. Kemudian nomor panggil. Nah, kolom ini akan terisi secara otomatis apabila kita telah mengisi kolom nomor panggil pada bibliografi. Selanjutnya adalah tipe koleksi. Nah, bagaimana kita menentukan tipe koleksi? Yaitu dengan cara mengklik tombol button down atau tanda panah ke bawah, lalu dipilih fiksi untuk tipe koleksi fiksi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber koleksi. Nah, di isian sumber koleksi itu kita dapat mengklik atau memilih membeli jika buku itu kita dapat dari kita membeli, atau kita bisa mengklik
hadiah kalau buku itu dari hibah seperti itu. Kemudian bisa kita simpan. Setelah kita simpan, kita perbarui di pojok kiri. Jadi seperti itu kegiatan minggu pertama dan kedua saya PPL Mandiri di MA Khairiyah Waturoyo. Terima kasih. Assalamualaikum.